Tuhan itu sangat pro sekali kepada orang miskin. Kita diberikan banyak anugerah oleh Tuhan. Kita harus bersyukur. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya memilihkan bagian Alkitab dari Ulangan pasal 24. Kalau kita baca Ulangan pasal 24, kita melihat Alkitab atau Tuhan itu sangat pro sekali kepada orang miskin. Ayat yang ke-6. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Saudara tahu gadai adalah barang yang dipertaruhkan supaya kalau dia nggak bisa bayar tuh barang diambil gitu. Tetapi kalau saudara baca kitab Ulangan pasal 24, gadai itu bisa jadi adalah barang-barang yang penting buat orang. Baju hangat misalnya. Kalau gadai itu diambil, dengan kata lain, kita mengambil nyawa atau kita mengambil hidup orang itu. Dan Alkitab dengan tegas melarang hal tersebut, mengingatkan kita. Yang kedua, saudara perhatikan ayat yang ke-10 sampai 12. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah kau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadainya. Jadi kalau saudara mau mengambil gadai dari orang, saudara nggak boleh tuh masuk ke rumahnya, terus ngambil jubahnya, baju hangatnya. Nggak boleh. Dia yang ngambil. Dia yang memberikan kepada saudara. Saudara harus memberikan ruang untuknya. Saudara harus menghormati dia. Nggak boleh melakukan hal seperti itu. Ayat 14 dan 15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara, paginya atau siangnya harus dibayar upahnya. Nggak boleh tunggu sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena yang bekerja kayak begitu pasti orang miskin. Dan orang itu punya tanggungan. Dia punya istri, dia punya anak yang harus dihidupi. Dia butuh uang itu segera, nggak boleh diutangin, nanti aja ya. Saya baca-baca Bapak Ibu Saudara, detail benar kitab ini. Sangat detail. Dan Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang miskin. 19-21. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang miskin, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Saya jadi teringat cerita yang terkenal, Rut dan Boas. Rut yang mengambil bulir-bulir gandum di kebun Boas yang sangat besar itu. Jangan diambil semuanya, sisakan di ladang. Supaya orang miskin kalau datang masih memiliki tempat atau masih memiliki sisa. Kenapa saudara? Tuhan memerintahkan ini kepada Israel. Ayat yang ke-28. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Engkau ditebus Tuhan Allahmu. Dari sana, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dengan tahu diri. Kita diberikan banyak anugerah oleh Tuhan. Kita harus bersyukur. Kita diampuni dosanya oleh Tuhan. Waduh, nggak tahu lagi syukur kayak apa. Dan kita pun harus mengampuni orang yang
bersalah sama kita. Saya melihat bukan hanya dari segi ekonomi perintah ini, tapi juga dari segi pengampunan. Saya melihat perintah ini bukan hanya dari segi pengampunan, tapi juga dari segi ekonomi. Selamat merenungkan Ulangan pasal 24. Tuhan memberkati.